Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. John Darmawan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi pembelajaran dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang implementasi asesmen adaptif. Perkembangan teknologi digital mendorong dunia pendidikan untuk mengadopsi inovasi yang mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan asesmen. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah asesmen adaptif berbasis artificial intelligence atau yang disebut dengan AI. Nah, yaitu sistem evaluasi yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan soal sesuai kemampuan masing-masing mahasiswa secara real time. Namun, keberhasilan implementasi teknologi baru tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh penerimaan pengguna, terutama dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, perlu disusun strategi difusi inovasi yang komprehensif dengan menggunakan pendekatan teori diffusion of innovation. Nah, kemudian asesmen adaptif adalah metode evaluasi yang menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan secara dinamis. Ya, berdasarkan jawaban peserta tes untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal dan akurat. Alih-alih memberikan set soal yang sama untuk semua orang, ya, asesmen ini mengubah pertanyaan agar sesuai dengan kemampuan individu. Ya, jadi dia tuh sesuai dengan kemampuan seseorang, sehingga tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah bagi peserta. Karena tadi apa? Karena tadi sesuai dengan kemampuan individu. Nah, hal ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan efektivitas pembelajaran. Adapun cara kerjanya asesmen adaptif nih, yaitu pertama kan penyesuaian soal ya. Nah, algoritma canggih digunakan untuk menyesuaikan soal secara real time tadi. Kemudian adapun namanya umpan balik positif. Jika peserta menjawab dengan benar, soal berikutnya akan dilanjutkan lebih sulit, betul. Umpan balik negatif, ya. Umpan balik negatif ini yaitu jika peserta menjawab salah, soal berikutnya akan dibuat lebih mudah agar dapat lebih dimengerti sebelum mengerjakan soal yang agak sulit. Kemudian hasil yang akurat, proses ini memastikan setiap peserta dievaluasi pada tingkat kemampuannya, menghasilkan penilaian yang lebih valid dan akurat ya. Jadi, kemudian untuk adapun manfaatnya asesmen adaptif ini yaitu pertama tuh pastinya meningkatkan motivasi. Ya, meningkatkan motivasi peserta tidak merasa frustasi karena soal yang terlalu sulit tadi atau bosan atau juga soal yang terlalu mudah. Nah, kemudian itu lebih adil ya, lebih adil. Yang kedua tuh lebih adil, yaitu mengurangi ketidakadilan karena mengurangi ketergantungan pada format pertanyaan tertentu yang mungkin sulit bagi sebagian peserta lainnya. Kemudian ada yang ketiga, efisiensi ya, yaitu menghemat waktu karena dapat menyelesaikan teks dalam waktu yang lebih singkat ya, dengan hanya menjawab pertanyaan yang relevan dengan tingkat kemampuannya sendiri sesuai dengan individu tadi. Nah, selanjutnya ada pun umpan balik ya, umpan balik prediktif, yaitu tadi memberikan data yang terperinci untuk memprediksi kinerja siswa dan membantu guru menyesuaikan metode pengajaran mereka.
Ya, itu adalah dapat umpan balik. Kemudian ada mendorong pembelajaran berkelanjutan. Nah, ini menumbuhkan pola pikir pembelajaran seumur hidup dengan memaparkan peserta pada berbagai jenis pertanyaan, ya. Jadi AI itu bekerja dengan cara mengumpulkan data, menganalisisnya dengan mengenali pola, ya, dan membuat keputusan atau prediksi tanpa campur tangan manusia yang minimal. Ya, proses ini melibatkan algoritma yang dilatih menggunakan data jumlah yang besar, yang memungkinkan AI untuk belajar, bernalar, ya, dan memperbaiki kinerjanya seiring waktu melalui berbagai teknik seperti pembelajaran mesin tadi, ya, atau machine learning, ya. Itu tadi. Kemudian ini ada juga tahapan implementasi, ya, yaitu ada salah satunya yaitu tahap implementation, ya, implementation penuh. Pada tahap ini inovasi harus terintegritas, ya, dalam sistem pembelajaran. Nah, strateginya itu integrasi dengan Learning Management System atau bisa disingkat dengan LMS, ya, universitas, yaitu menyusun SOP operasional termasuk standar keamanan, alur asesmen, dan data kelola data, ya, menyediakan tim pendukung teknis, ya, menyelenggarakan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kompetensi dosen. Kemudian ada pun monitoring, ya, pelaksanaan melalui ada tiga, yaitu evaluasi berkala, survei kepuasan, kemudian laporan error sistem, ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu menyediakan pendampingan langsung di fakultas pada minggu-minggu awal implementasi. Nah, fokus tahap ini adalah integration, ya, dan operationalization, ya. Oke, itu sekian presentasi dari saya, Indah Pratiwi, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.